Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Arifuta Arnyana, NIM 19055111053, mahasiswa kedokteran hewan Universitas Udayana, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai media pertumbuhan bakteri dan jamur. Apa itu media? Media merupakan substansi atau bahan yang mengandung nutrisi tertentu yang berguna untuk pertumbuhan atau perkembangbiakan mikroba pada media tersebut. Fungsi dari media yaitu untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, mengidentifikasi mikroba, menyimpan dan mengirim mikroba, serta mempelajari sifat koloni, biokimia, dan fisiologis dari mikroba. Selanjutnya, terdapat 6 persyaratan dari media, yaitu komposisi, tekanan osmosis, derajat keasaman atau pH, suhu, ada tidaknya oksigen, dan sterilitas. Yang pertama, ada komposisi. Komposisi ini biasanya berupa nutrisi atau nutrien. Fungsinya adalah sebagai sumber energi dan untuk pertumbuhan dari sel mikroba. Secara umum, komposisi dari media terdiri atas karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya, vitamin, dan bahan penunjang lainnya. Selain itu, terdapat NaCl yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmosis sekaligus sebagai bahan penghambat. Terdapat juga komposisi lainnya, yaitu berupa agar yang fungsinya sebagai pemadat, dan inhibitor yang fungsinya sebagai penghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Selanjutnya ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Terdapat 3 keadaan tekanan osmosis. Yang pertama, hipertonis, yaitu keadaan di mana tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau lebih pekat dari sel, sehingga sel akan mengalami plasmolisis atau mengkerut. Yang kedua, hipotonis, yaitu keadaan di mana tekanan osmosis lingkungan lebih kecil atau encer daripada sel, sehingga sel akan mengalami pembekakan dan akhirnya lisis. Yang ketiga, isotonis, yaitu ada keadaan tekanan osmosis yang seimbang sehingga tepat untuk pertumbuhan bakteri. Masih berhubungan dengan tekanan osmosis, selanjutnya ada konsentrasi garam. Berdasarkan konsentrasi garam, mikroba dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama non-halophile, yaitu mikroba yang memerlukan garam dalam jumlah sedikit. Yang kedua, halophile, mikroba yang memerlukan garam dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, extreme halophile, mikroba yang memerlukan garam dengan konsentrasi yang tinggi. Dan yang terakhir ada halotoleran, yaitu mikroba yang sebenarnya tidak memerlukan garam, namun apabila ditempatkan pada media yang mengandung garam, mikroba tersebut masih bisa bertahan hidup. Selanjutnya pH. Pada umumnya, mikroba tumbuh pada pH yang netral. Untuk bakteri, optimumnya pada pH 4,6 sampai 7,0, sedangkan pada kapang akan tumbuh pada pH yang lebih rendah. Berdasarkan pH, mikroba dibagi menjadi 3, yaitu acidofil, kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 2 sampai 5, mesofil, kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 5,5 sampai 8, dan alkalifil, yaitu kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8,4 sampai 9,5. Selanjutnya ada suhu. Terlihat pada gambar sebelah kanan, ini merupakan grafik dari pertumbuhan bakteri pada rentang suhu tertentu. Apabila bakteri pada suhu minimum, proses transportnya akan sangat lambat dan proses pertumbuhan tidak akan terjadi. Apabila bakteri tumbuh pada suhu yang optimum, reaksi enzimatik akan berjalan pada tingkat yang maksimal dan pertumbuhan akan berjalan dalam tingkat yang maksimal. Dan apabila bakteri tumbuh pada suhu yang maksimum, protein dari bakteri akan mengalami denaturasi dan akhirnya bakteri mati. Terlihat di sini adalah rentang dari jenis-jenis bakteri yang hidup pada suhu tertentu. Yang pertama itu ada psychrophile. Bakteri ini tumbuh pada suhu yang rendah, yaitu kisaran 0 sampai 20 derajat. Kemudian ada mesophile, yaitu bakteri yang tumbuh pada rentang 21 sampai 39 derajat. Kemudian ada thermophile, yaitu bakteri yang tumbuh di atas dari 40 derajat. Selanjutnya, ada tidaknya oksigen. Setiap mikroba memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda-beda. Kebutuhan oksigen dibagi menjadi 5, yaitu
Aerob adalah mikroba yang mutlak memerlukan oksigen. Anaerob adalah mikroba yang mutlak tidak memerlukan oksigen. Anaerob fakultatif, mikroba yang dapat tumbuh atau hidup dengan atau tanpa oksigen. Mikroaerofil, mikroba yang memerlukan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen normal di udara. Dan aerotoleran anaerob, yaitu mikroba anaerob namun kurang peka terhadap keberadaan oksigen di sekitarnya. Ini merupakan gambar dari bakteri yang berdasarkan ada tidaknya oksigen. Yang ini adalah obligat aerob, ini adalah obligat anaerob, fakultatif anaerob, aerotoleran anaerob, dan mikroaerofil. Selanjutnya, sterilitas. Dalam pembuatan media haruslah dalam keadaan steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau tumbuhnya bakteri yang tidak diinginkan. Media berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu media cair, media padat, dan media semi padat. Yang pertama, media cair. Media cair merupakan media yang tidak menggunakan bahan tambahan pemadat atau agar. Pada umumnya, media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Yang kedua, media padat. Media padat merupakan media yang menggunakan bahan tambahan pemadat berupa agar kurang lebih 15%. Media padat dibagi menjadi 3, yaitu media tegak, media yang diletakkan pada tabung reaksi dan dipadatkan pada posisi tegak, media miring, media yang ditempatkan pada tabung reaksi dan dipadatkan pada posisi yang miring, dan media lempeng, media yang diletakkan pada petri dish. Pada umumnya, media padat digunakan untuk pertumbuhan mikroalga, bakteri, dan ragi. Kemudian yang terakhir ada media semi-solid. Media ini merupakan media yang mengandung agar dalam jumlah sedikit, sekitar 0,3 sampai 0,4%, sehingga tekstur dari media ini menjadi kenyal. Pada umumnya, media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang memerlukan banyak air dan hidup anaerobik. Selain itu, media ini juga digunakan untuk melihat pergerakan dari mikroba. Selanjutnya, media berdasarkan bahan penyusunnya. Dibagi menjadi 3, yaitu media alami. Media yang menggunakan bahan alami, contohnya seperti ekstrak kentang, kedelai, tauge, atau daging. Kemudian yang kedua, media sintetis, yaitu media yang menggunakan bahan buatan dan komposisinya diketahui. Contohnya yaitu McConkey, Blood Agar Plate, Triple Sugar Iron Agar, dan Sulfite Indole Motility. Dan yang terakhir, media semi-sintetis, yaitu media yang menggunakan bahan campuran dari alami dan sintetis. Contohnya yaitu nutrient block. Media berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6, yaitu media umum, media diferensial, media selektif, media yang diperkaya atau enrichment, media uji, dan media perhitungan. Yang pertama ada media umum. Media umum merupakan media yang bisa digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangbiakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Contoh dari media umum yaitu nutrien agar dan blood agar plate. Yang kedua, ada media yang diperkaya atau enrichment. Media ini biasa dipergunakan dengan maksud memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis lainnya yang sama-sama berada di dalam satu bahan. Contoh dari media ini yaitu chocolate media dan yeast ekstrak potasium nitrat agar. Yang ketiga, ada media diferensial. Media ini mengandung suatu bahan yang digunakan untuk membedakan mikroba lain. Mikroba tersebut akan tumbuh dan memiliki ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contoh dari media ini yaitu triple sugar iron agar dan sulfite indole motility. Yang keempat, ada media selektif. Media ini memungkinkan suatu jenis mikroba untuk tumbuh dan menghambat pertumbuhan mikroba lainnya. Pada media ini, biasanya ditambahkan bahan tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba lain. Contoh dari bahan tersebut yaitu bile salt. Contoh dari media selektif yaitu McConkey agar. Yang kelima, ada media perhitungan. Media ini merupakan media spesifik untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Kemudian yang keenam, ada media uji. Media ini merupakan media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba.
Biasanya digunakan untuk uji sensitivitas, uji resistensi, dan uji residu antibiotika. Contoh dari media ini yaitu Muller Hinton Agar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih.